Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia, dan salam belajar. Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan untuk materi mata pelajaran mekanika teknik. Pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan untuk materi minggu lalu. Untuk materi minggu ini kita sudah sampai pada bab yang keempat, yaitu dengan judul menyusun gaya pada struktur bangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi bab yang keempat ini. Untuk yang A besar atau subjudul yang pertama, yaitu menyusun gaya yang setara. Baiklah, saya akan melanjutkannya untuk menjelaskannya. Menyusun gaya adalah memadu gaya atau mencari resultan gaya. Pada prinsipnya, gaya-gaya yang dipadu harus setara atau ekuivalen dengan gaya resultannya. Menyusun gaya-gaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara hitungan atau analitis dan cara lukisan atau grafis. Namun, sebelum itu ada yang perlu diketahui sebelum menyusun gaya, yaitu mengenai perjanjian tanda. Yang pertama, jika tanda plus itu berarti jika arah gaya mengarah ke kanan. Dan yang kedua, jika tandanya adalah negatif, maka itu berarti jika arah gaya arahnya ke kiri. Baiklah, selanjutnya untuk menyusun gaya yang setara. Untuk yang pertama, menyusun gaya yang kolinier. Untuk menyusun gaya yang kolinier ini, kita akan menyusun gaya kolinier yang satu arah dan menyusun gaya yang kolinier dengan arah berlawanan. Untuk yang pertama atau yang A kecil, yaitu menyusun gaya kolinier yang satu arah. Menyusun gaya atau mencari resultan gaya atau R kolinier yang satu arah secara grafis dapat kamu lihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada gaya P1, gaya P2, dan gaya P3 yang mempunyai garis kerja dan arah yang sama, yaitu arahnya keseluruhannya ke arah kanan. Sedangkan secara analitis, resultan gaya atau R dapat dicari dengan rumus R sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Untuk agar lebih jelasnya, kamu lihat gambar gaya di bawah ini. Selanjutnya, untuk yang kedua atau yang ke B kecil, menyusun gaya yang kolinier dengan arah berlawanan. Mencari resultan gaya atau R yang kolinier dengan arah berlawanan secara grafis. Kamu bisa dapat lihat pada gambar arah gaya di bawah ini, yaitu gaya P1, P2, dan gaya P3 mempunyai garis kerja, namun arahnya berlawanan. Kamu lihat pada gambar arah gaya tersebut. Untuk gaya P1 dan gaya P2, arah gayanya ke arah kanan, sedangkan gaya P3 arah gayanya ke kiri. Sedangkan secara analitis, resultan gaya atau R dapat dicari dengan rumus R sama dengan P1 ditambah P2 min P3, karena arah gaya P3 adalah ke kiri, sehingganya tandanya adalah negatif. Agar kamu lebih jelas, bisa kamu lihat pada gambar arah gaya di bawah ini. Selanjutnya,
untuk menyusun gaya yang setara yang kedua, yaitu menyusun beberapa gaya yang konkuren. Gaya yang konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui suatu titik tertentu. Menyusun beberapa gaya yang konkuren dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu secara grafis dan secara analitis. Untuk cara yang pertama, yaitu secara grafis, kamu bisa lihat pada arah gaya atau gambar arah gaya di bawah ini. Baiklah, akan saya jelaskan. Secara grafis, gaya resultan dapat ditentukan dengan cara yang pertama, yaitu cara jajar genjang gaya, dan yang kedua yaitu cara segi banyak. Selanjutnya, untuk cara yang kedua yaitu secara analitis. Untuk lebih jelasnya, coba kamu perhatikan dan kamu amati gambar arah gaya berikut ini. Itu ada gambar menguraikan gaya-gaya yang konkuren. Baiklah, akan saya jelaskan. Secara analitis, gaya-gaya yang akan dicari resultannya diuraikan dalam arah sumbu X dan sumbu Y, seperti pada gambar di atas. Titik tangkap gaya-gaya harus dilalui oleh kedua sumbu tersebut. Sumbu X dapat horizontal ataupun miring, dipilih yang memudahkan perhitungan. Yang penting kedua sumbu itu saling tegak lurus. Baiklah, untuk materi pada bab 4 menyusun gaya pada struktur bangunan sampai di sini dulu. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan minggu depan. Selanjutnya, silakan anak-anak semua bisa menyalin dan menyatat pada buku catatannya, dan setelah itu silakan didiskusikan dengan kelompok diskusinya masing-masing. Dan jika ada hal-hal yang belum dipahami atau belum bisa dimengerti, bisa ditanyakan saat saya tatap muka nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam bahagia, dan salam belajar.